Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia! Saat ini saya berada di kawasan pertokoan Glodok yang menjadi salah satu lokasi pecahnya kerusuhan dalam peristiwa Malari. Saya membayangkan kejadian 49 tahun silam di mana daerah ini dipenuhi lautan massa. Selain itu sesak karena asap tebal dan panas akibat banyak gedung, toko, mobil dan juga motor yang ludes dibakar massa. Bahkan banyak juga barang milik pedagang yang raib dijarah massa. Salah satunya 160 kg emas yang digarong oleh sekelompok massa. Entah seperti digerakkan dalam satu komando, kerusuhan juga pecah di tempat lain, seperti Roksi, Cempaka Putih, Jalan Jenderal Sudirman, Matraman, hingga kawasan Senen, Jakarta Pusat. Yang menjadi pertanyaan, benarkah kerusuhan dalam peristiwa Malari ada yang menunggangi? Yang saya sekarang ngerti bahwa yang diomongin rakyat itu didengar sama rakyat lain juga gitu. Jadi jangan kita anggap penting rakyat kita ini seakan-akan pasif, enggak. Jadi waktu Tanaka datang itu, waktu kita bilang kita mau nyambut Tanaka, hari itu yang saya kaget tanggal 15 Januari itu tahu semua orang bergerak gitu loh. Lepas dari katanya ada yang menggerakkan orang-orang yang di sekitar pemerintah juga yang dituduh waktu itu Ali Murtoba dan Sujono Mardani yang ingin menghancurkan kita. Tapi respons orang-orang yang ketemu saya di penjara itu, mereka jujur bilang memang kita mau dukung kita-kita ini gitu loh. Orang-orang yang ditahan itu. Itu kan nggak nyangka, bang katanya gitu. Jadi abang yang jadi celaka semua gitu loh. Jadi mereka betulan. Jadi kita pulang dari Trisakti itu, kita bicara Malari, kita udah sampai di UI. Itu kan tadinya masih anak-anak SMA lah yang lempar-lempar mobil ke kali depan istana itu. Baru bergerak lagi rakyat lagi sampai malam tuh bakar Senen, bakar waktu itu tempat hiburan cuman baru di ini, ya, bukan Mangga Besar, baru di Duku Atas ini. Tuh Pan TV itu dibakar semua. Kantor Astra dibakar semua lah situ. Jadi memang saya kan jam 9 pulang ke rumah tuh lihat ngeri rakyat di luar. Semua trotoar dibengkok-bengkokin. Waduh, gila. Beneran. Jadi apa ya? Itu yang saya anggap bahwa nggak bisa kita iniin, halangi ini kalau kemarahan rakyat ini. Dan itu mesti dimengerti oleh. Jadi gini, orang-orang sekarang bicara people power itu nggak bisa dibuat. Itu mesti deep feeling yang kena ke hati orang. Kayak 98 itu penembakan di Trisakti itu membuat orang jadi kebakar gitu loh. Wah, apa nih, ngapain nembakin mahasiswa gitu loh. Itu di feeling. Kalau kita bicara Malari sebenarnya kita bicara satu apa ya, pergolakan yang memang laten ya, mengenai negara sebesar ini mau dibawa kemana sih. Nggak bisa menurut saya cuma dikuasai beberapa kelompok dan ngatur-ngatur, wah kita mau ini, mau milih ini, enggak. Demokrasi mestinya gitu loh. Walaupun demokrasi ini banyak ininya ya, banyak membuat kita jadi kayak kurang-kurang cepet ya. Tapi itu lebih stabil gitu loh. Daripada kita pakai tangan besi, nanti malah bubar sendiri gitu loh. Itu yang paling kita takuti gitu loh. Jadi yang menarik beginilah, kalau gampangnya di pengadilan itu, pengacara saya, pembela saya bilang sama hakim, bagaimana mungkin Hariman dan teman-temannya dituduh subversi karena kegiatan tanggal 15 Januari dan 16 Januari. Padahal tanggal 11 Januari mereka masih diterima oleh presiden gitu. Diterima waktu itu? Iya, diterima presiden di Binagraha. Jadi bagaimana kalian mau menuduh mereka ini subversi kalau dituduh membuat kerusuhan mungkin masuk akal. Tapi subversi itu ya nggak mungkin lah gitu loh. Jadi gini, kita itu kan tanggal 11 Januari diterima Pak Harto. Ceritanya bagaimana sampai bisa diterima? Karena kita melakukan kalau aksi tanggal 26 Desember itu. Saya 24 atau 26, pokoknya sebelum Natal, dekat Natal. Kita datang ke Binagraha mau mengatakan pada Pak Harto bahwa
Pak, ini kita takut nih karena dengan arah pembangunan kita yang semakin kapitalistik lah istilahnya, ngejar-ngejar pertumbuhan, karena nggak kemana-mana ini gitu loh. Nah, ternyata dari situ kita nggak nyangka bahwa kita direspons dengan baik. Tanggal 28 Desember itu saya ditelepon bahwa diberitahu, diundang ke protokol istana bahwa kita akan diterima tanggal 11 Januari. Jadi 4 hari sebelum 74. 4 hari sebelum kejadian begitu ya? Enggak dong, ya tanggal 11 Januari. Nah, waktu itu baru kita tahu bahwa Tanaka mau datang. Setelah jadi tanggal kita diberitakan Tanaka mau datang, itu kunjungan Tanaka itu tanggal 30 lah, tinggal 30 Desember saya kira gitu loh. Dan itu direspons oleh pengurus dewan, bukan saya, ada salah satu pengurus dewan saya yang udah mengatakan ditanya sama Pas, dia bilang ya pasti kita sambut dengan demonstrasi seperti halnya yang dilakukan oleh mahasiswa di Thailand, di Malaysia, di Filipina gitu. Semua udah dia duluan ke sana. Kita terakhir ke Indonesia ini.